Terima kasih, luar biasa. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Saya senang sekali karena saya tahu bahwa sore ini saya berbicara di depan leaders, core leaders. Dan ini adalah satu peringkat yang benar-benar tidak mudah untuk dicapai Bapak Ibu. Saya tahu betul perjuangan Anda, saya tahu betul kerja keras Anda. Oleh sebab itu saya minta kita applause lagi sekali lagi untuk Anda semua. Oke, Bapak Ibu, saya yakin Anda sudah tahu bahwa ini sebuah acara yang sangat-sangat eksklusif. Kalau mau jujur, saya bisa bilang bahwa sampai saat ini di Unicorn Core Leader Meeting adalah satu pertemuan yang paling eksklusif. Karena Excel Meeting belum ada, Bapak Ibu. Jadi saya tahu Anda betul-betul orang-orang yang terpilih. Dan saya tahu betul bahwa suatu saat, setahun, 2 tahun akan datang, kalau ada bintang 8, Bronze Lion, Silver Lion lagi di Jogja, maka itu adalah dari Anda yang hadir di ruangan ini. Saya juga berharap Bapak Ibu, suatu saat nanti Anda yang akan bicara di depan saya di berbagai kota lain selain di Jogja barangkali dan membagikan pengalaman Anda. Jadi hari ini saya tidak akan mengajari Anda sama sekali, saya cuma sharing Bapak Ibu. Saya cuma share pengalaman saya, apa yang saya pelajari dari Unicorn, dan mungkin akan bisa bermanfaat bagi Anda. Entah itu pengalaman yang baik maupun yang buruk. Nah, saya menjalankan usahanya sampai sekarang sudah sekitar hampir 3 tahun. Setahun lebih saya menjalankan sambil kuliah. Jadi terus terang itu perjuangan yang berat sekali waktu itu. Setahun lebih sambil kuliah mati-matian, tapi setelahnya nikmat sekali Bapak Ibu. Jadi di usaha ini kerja kerasnya tidak lama, tapi hasilnya Anda bisa nikmati selamanya. Luar biasa sekali. Selama saya menjalankan usaha ini, saya makin menikmati. Sekarang saya masih menjalankan usaha ini, saya membangun usaha ini di kota lain. Belakangan saya banyak fokus di Makassar Bapak Ibu. Dan saya menikmati sekali setiap harinya. Ketika saya bangun pagi, kalau saya masih capek saya bisa tidur lagi. Atau kalau saya sudah cukup segar, saya bisa langsung olahraga Bapak Ibu pagi-pagi. Saya menikmati sekali. Saya menikmati sekali saat-saat di mana saya bisa memilih kalau saya lagi ingin kerja, saya bekerja. Kalau saya tidak ingin bekerja, lagi ingin santai, lagi libur, saya bisa libur. Beberapa hari lalu saya sempat berlibur di Bandung. Kebetulan mau ke Jogja, ya udah saya singgah dulu di Bandung, libur sebentar gitu ya. Ketemu calon istri. Nah, saya menikmati sekali Bapak Ibu. Dan saya semakin kagum. Kenapa? Karena di usaha ini saya lihat setiap hari, setiap bulannya selalu bertambah orang-orang baru yang sukses. Saya melihat di berbagai kota di seluruh Indonesia setiap kali bermunculan bintang 6 baru, bintang 7 baru, bintang 8 baru. Saya benar-benar mengagumi usaha ini. Padahal usaha ini baru berjalan beberapa tahun di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda lihat, sebetulnya apa yang bisa membuat kita benar-benar passive income? Apa yang bisa membuat kita benar-benar freedom? Anda pernah mencoba memikirkan, Bapak Ibu? Saya merasakan hal yang membuat saya bisa freedom. Saya mulai benar-benar merasakannya pada saat saya sudah mulai menginjak posisi bintang 7. Saya baru sadar kenapa dari awal para upline sistem Unicorn mengatakan bahwa jalankan usahanya dengan sistem. Saya baru sadar ketika saya masuk ke peringkat bintang 7. Walaupun saya tidak ada di satu kota, saya bisa melihat pertumbuhan kota itu. Saya baru merasakan yang namanya sistem bekerja untuk kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu apa sebetulnya yang membuat kita bisa free, kita bisa bebas, itu adalah sistem. Sistem Unicorn luar biasa sekali. Dan saya sangat mengagumi itu. Nah, kalau kita bicara sistem Bapak Ibu, sebetulnya apa yang dimaksud dengan sistem? Banyak orang yang masih bingung, sistem itu sebetulnya apa? Ada yang bilang sistem itu adalah 7 langkah. Mau dibilang salah? Enggak juga Bapak Ibu. Tapi pada dasarnya 7 langkah bukanlah sistem. 7 langkah adalah langkah kerja. Kalau Anda masuk ke sebuah perusahaan, apalagi perusahaan besar, semua perusahaan besar di dunia punya yang namanya langkah kerja. Berbagai instansi, berbagai perusahaan, mau swasta, mau negeri, punya yang namanya langkah kerja. Bukan cuma di usaha kita. Nah, 7 langkah sebetulnya adalah langkah kerja kita. Lalu yang dimaksud sistem apa? Nah, itu yang akan saya bicarakan hari ini. Saya coba share kepada Bapak Ibu, yang dimaksud sistem Unicorn adalah 3 hal yang sangat penting, yaitu edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Nah, mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar. Saya yakin di posisi core leader Anda sudah cukup paham mengenai yang 3 ini. Tapi saya akan coba sharing kembali. Mungkin ada hal-hal baru yang bisa Anda dapatkan. Nah, kita bicara yang pertama Bapak Ibu. Kalau kita bicara edifikasi, sebetulnya apa yang dimaksud edifikasi? Edifikasi sebetulnya adalah kita
memberi kekuatan kepada pihak ketiga untuk kekuatan kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri, Bapak Ibu. Itu yang namanya edifikasi. Nah, edifikasi berasal dari kata to edify yang artinya memberi respect atau promosi. Nah, banyak orang yang tahu artinya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara melakukan edifikasi. Padahal kalau Anda lihat dari artinya aja, memberi respect tadi dan promosi, sebetulnya yang pertama, kalau kita mengedifikasi, yang harus kita lakukan adalah kita promosikan pihak ketiga itu. Biasanya dalam bentuk perkataan tentunya kalau kita promosi. Betul? Biasanya perkataan. Nah, tapi jangan lupa Bapak Ibu, bahwa ada satu kata yang artinya respect tadi. Banyak orang yang cuma melakukan edifikasi di mulut, tapi mereka tidak melakukan respectnya. Mereka tidak melakukan tindakan yang membuat bahwa menampakkan bahwa mereka benar-benar respect kepada pihak ketiga itu. Nah, ini yang kadang-kadang sering kita terlupa, respect dan promosi. Nah, di sini edifikasi sebetulnya hal yang sederhana, Bapak Ibu. Ini hal yang wajar sekali di dunia, bukan cuma di bisnis kita sebetulnya. Kalau Anda lihat, banyak sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingat sekali dulu waktu saya belum lama kenalan sama calon istri saya sekarang. Kami masih awal-awal pacaran. Waktu saya akan diperkenalkan pertama kali ke orang tuanya, saya ingat sekali. Saya bilang kepada pacar saya bilang, tolong kasih tahu sama ibu kamu, bilangin saya anaknya baik, rajin belajar, dan gak macam-macam. Nah, kemudian pacar saya ngasih tahu ke ibunya. Dia bilang, wah Rizky itu anaknya baik mah, gini, dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya edifikasi Bapak Ibu. Betul? Nah, itu sebabnya waktu saya ketemu dengan ibu dari pacar saya, dia menyambut dengan ramah. Padahal asal tahu aja Pak, katanya galak. Itu sebabnya gak banyak yang berani dekati gitu ya. Soalnya orang tuanya galak. Nah, karena saya diedifikasi, saya bisa disambut dengan ramah. Nah, itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata. Nah, macam-macam. Kalau Anda suka nonton film, biasanya di berbagai majalah itu sudah ada resensinya Pak. Di situ ada bintang-bintangnya kan. Film yang ini bagus diulas, isinya cerita seperti ini dan ada bintangnya. Nah, itu sebetulnya edifikasi. Kita jadi tertarik untuk menonton sebuah film yang bintangnya banyak. Apalagi kalau film itu pas kita ketemu teman yang udah nonton, dia cerita dengan semangat sekali. Wah, filmnya bagus banget. Itu edifikasi Bapak Ibu. Kemudian saya yakin Bapak Ibu yang hadir pasti suka baca buku ya, buku-buku positif tentunya. Nah, di setiap buku positif selalu ada di bagian belakang buku, di situ ada komentar dari berbagai pihak ketiga. Entah dari New York Times mungkin, dari berbagai majalah yang terkenal, dari berbagai penulis yang terkenal. Mereka menceritakan isi buku itu. Itu juga edifikasi. Jadi edifikasi wajar sekali. Jadi Anda jangan kagok, Anda jangan ragu melakukan yang namanya edifikasi. Nah, yang pertama harus Anda edifikasi siapa Bapak Ibu? Yang pertama, dan ini penting sekali adalah upline Anda. Sponsor Anda, upline Anda. Nah, kenapa kita harus edifikasi upline? Bapak Ibu pernah nggak Anda presentasi ke orang, Anda setengah mati bilang ini passive income, bintang 8 penghasilannya sekian puluh juta, passive income ada BMW, kapal, pesawat. Terus orangnya bilang, kamu gimana? Nanti deh kamu datang lagi kalau kamu udah sukses. Nanti saya mau join kalau kamu udah sukses. Pernah Anda mengalami seperti itu? Mungkin pernah. Nah, itu sebabnya kita harus edifikasi upline. Karena Anda tidak mungkin mengedifikasi diri Anda sendiri Pak. Kalaupun nantinya Anda sudah sukses pun, Anda bintang 8, Anda bronze lion, Anda penerima BMW, Anda nggak mungkin bisa edifikasi diri sendiri Pak. Anda datang bilang kepada prospek Anda, Pak saya terima BMW, saya orang sukses. Nggak mungkin ya. Nah, itu sebabnya kita butuh sekali yang namanya upline untuk diedifikasi. Supaya bisa memberikan kekuatan kepada kita juga. Kita tidak bisa promosi diri sendiri. Nah, edifikasi harus segera dikuasai. Menurut saya Bapak Ibu, ini adalah satu kemampuan teknis yang benar-benar harus dikuasai oleh orang baru dengan segera. Kalau Bapak Ibu lihat 7 langkah, yang harus dikuasai secara teknis oleh orang baru pertama adalah membuat daftar nama yang benar. Betul? Nah, setelah buat daftar nama apa? Buat janji. Nah, dibuat janji sudah masuk dengan jelas sekali unsur edifikasi. Kalau Anda buat janji tanpa menggunakan edifikasi, saya yakin yang Anda undang kecil sekali kemungkinan akan datang. Kalaupun datang, dia tidak akan memperhatikan penjelasan dari upline Anda. Nah, itu sebabnya saya ingatkan sekali kepada Bapak Ibu, Anda usahakan setiap orang baru di grup Anda harus segera mulai menguasai edifikasi. Itu sebabnya biasanya kita ajarkan yang namanya edifikasi pada saat follow up.
Ya kan, saya yakin Anda semua udah tahu. Kita ajarkan bagaimana cara mengundang yang benar. Contoh, Anda mengundang rekan Anda cerita, Pak Budi, Pak ini saya dengan rekan saya, kita kebetulan lagi menjalankan sebuah proyek. Nah, kebetulan kenalan saya, ini beliau sudah sukses sekali di usaha ini Pak. Dan beliau ini jadwalnya padat sekali. Nah, tapi beruntung sekali besok, di pertemuan kita yang besok, ini Pak Erik misalkan, upline Anda, ini Pak Erik, walaupun beliau sibuk, beliau bisa menyempatkan waktu datang Pak. Saya senang sekali karena saya bisa mempertemukan Bapak dengan beliau. Nah, itu kira-kira cara ngundang dengan memanfaatkan yang namanya edifikasi Pak. Penting sekali, kalau tidak ada edifikasi sulit sekali untuk bisa mengundang dengan benar. Jadi kalau Anda punya downline baru, yang pada saat mengundang, dia tidak mengedifikasi Anda, yang salah siapa Bapak Ibu? Yang salah Anda sendiri, para leaders. Bukan mereka orang baru, tidak tahu Pak. Itu sebabnya Anda ajarkan dari awal. Nah, kemudian edifikasi upline juga berguna supaya yang tadi prospek mendengarkan upline, supaya mereka benar-benar memperhatikan dan mereka bisa menilai secara objektif. Biasanya orang kalau kita sudah kasih tahu dari awal bahwa yang bicara ini sudah pengalaman sekali, mereka akan perhatikan Pak. Dan orang kalau memperhatikan, mereka akan lihat betapa luar biasanya bisnis kita. Iya kan? Bisnis kita memang benar-benar luar biasa. Nah, supaya mereka bisa melihat lebih objektif, mereka juga bisa menghargai waktu Anda dan upline Anda. Biasanya kalau edifikasinya bagus, prospek akan datang tepat waktu. Kalau edifikasinya nggak benar, prospeknya biasanya telat Pak. Nah, itu juga manfaatnya. Nah, di sini bahasanya fleksibel. Kalau Bapak Ibu mengedifikasi, tidak harus formal Pak. Dalam banyak kasus tentunya formal, karena ini bisnis, bagaimanapun kita harus profesional. Nah, cuma dalam kasus tertentu, misalnya begini Pak, Anda mengundang teman dekat, ya kalau sehari-harinya Anda bicaranya lu gue, atau kamu aku, ya nggak usah jadi Bapak Ibu gitu. Dibiasakan fleksibel aja, seperti biasa. Nah, apalagi contoh misalkan gini, Anda mengundang, kemudian yang presentasi adalah upline Anda yang kebetulan kenal juga dengan prospek. Sama-sama teman misalkan waktu kuliah. Ya Anda ngundangnya jangan formal Pak. Anda cerita, wah ini orangnya luar biasa, beliau pengusaha besar dan seterusnya. Pas ketemu loh, ini kan si Budi, teman kuliah kita waktu dulu. Nah kan jadi aneh gitu. Nah mungkin lebih bagus kalau Anda fleksibel, Anda bisa bilang, contoh yang Anda undang misalkan namanya Tono, Anda bilang, Ton, lu masih ingat gak Budi, teman kita waktu kuliah? Nah dia itu sekarang udah sukses sekali Ton. Dia lagi jalanin usaha ini bareng-bareng sama gua sekarang. Nanti kita jelasin seperti apa. Tapi dia ini mulai lebih awal dan sukses sekali sekarang. Luar biasa penghasilannya dan hebat sekali lah. Nanti kita bisa banyak bicara sama Budi lagi. Tapi sekarang luar biasa. Bahkan dia sampai diminta bicara di mana-mana. Misalkan seperti itu Pak. Nah mungkin Anda gunakan fleksibel. Dan jangan lupa satu, edifikasi hafalkan aja Pak kalimatnya. Kadang-kadang banyak orang kagok edifikasi. Tiap mau edifikasinya berubah lagi. Ya iya susah Pak. Saya punya downline, setiap buka home meeting, pas mau membuka home meeting kan biasanya dengan edifikasi ya, edifikasi sedikit. Itu setiap mau buka kagok Pak. Kenapa? Dia selalu mencari kalimat-kalimat yang baru. Orang prospeknya nggak pernah dipresentasi 2 kali kok. Ya kalimatnya sama aja gitu loh. Dihafalkan aja Pak. Jadi gampang sekali lah edifikasi. Anda lakukan aja, mudah sekali. Nah, ini Anda terapkan di mana-mana. Pada saat Anda mengundang, kemudian pada saat home meeting, pada saat pertemuan besar, Anda selalu gunakan yang namanya edifikasi di setiap kesempatan. Bahkan kalau lagi jalan-jalan sama prospek pun atau downline, Anda gunakan kesempatan untuk edifikasi upline Anda. Gunakan di semua waktu, di semua kesempatan. Nah, jangan lupa, jangan edifikasi kebalik. Ini banyak terjadi. Saya sering bertemu dengan downline, kalau prospeknya istilahnya up level, mungkin orang yang secara status lebih tinggi dari dia, kadang-kadang downline kita kalau ngundang kan takut Pak. Iya kan? Takut ngundang. Biasanya ya belum gemetarnya gitu ya. Selain gemetarnya pun, biasanya kalau dia ngundang, sebelum ngundang dia cerita ke kita, Pak ini yang mau saya undang, om saya misalkan, ini pengusaha yang besar sekali Pak, penghasilannya udah puluhan juta sebulan, ini orangnya udah sukses sekali, waduh gimana Pak ya cara ngundangnya. Nah kadang-kadang kalau Anda bicara seperti itu ke upline, apalagi kalau upline istilahnya masih belum terlalu tinggi peringkatnya, upline-nya malah jadi keder gitu. Upline-nya jadi ketakutan juga gitu, akhirnya nggak beres semua. Nah saran saya Bapak Ibu, kalau Anda berusaha menginformasikan prospek kepada upline, biasa aja. Nggak usah sampai, wah malah Anda edifikasi prospek ke upline Anda gitu. Upline-nya malah yang jadi takut. Dan biasanya, kalau kita secara psikologi sudah seperti itu,
Kita jadi lupa malah mengedifikasi upline kita ke sang prospek. Ini sering terjadi, Pak. Dan pada saat ngundang, apalagi pada saat presentasi, itu kelihatan biasanya. Kalau kita merasa yang kita undang tinggi sekali, malah kelihatan bahwa kita lebih menghargai prospeknya daripada upline kita. Nah, itu bisa menghancurkan presentasi Anda sendiri gitu. Nah, usahakan jangan sampai terjadi edifikasi kebalik seperti ini. Nah, kemudian gunanya edifikasi upline juga supaya downline Anda mendengar, terutama yang tidak teachable, ya kan? Terutama untuk ke downline yang tidak teachable, yang setiap Anda beritahu satu hal tidak pernah mau dengerin. Anda edifikasi upline gunanya supaya upline Anda yang nanti memberitahukan kepada downline Anda, ya kan? Mungkin selama ini belum jarang ketemu dengan upline Anda edifikasi terus. Pada saat nanti kesempatan beliau bertemu dengan upline Anda, downline Anda bertemu upline, Anda tinggal titip ke upline Anda, Pak upline, tolong kasih tahu dong masalah ini. Soalnya kalau saya ngasih tahu biasanya nggak didengerin, Pak. Nah, ini biasanya bekerja. Itu juga pentingnya edifikasi upline. Sampai hal-hal kecil, Bapak Ibu. Edifikasi jangan lupa tadi ditunjukkan dalam respect. Di home meeting misalnya, kalau upline datang, Anda sambut. Ya kan? Anda sambut. Apalagi kalau misalkan upline-nya telat, jangan sampai malah, apalagi kalau upline teman dekat. Lu kok datangnya telat sih, ini prospeknya udah pada datang semua, yuk masuk. Waduh, itu gawat sekali. Nah, saran saya, Anda selalu gunakan edifikasi di hal-hal kecil, Pak. Kalau upline misalkan datangnya telat, sambil nunggu Anda beritahu ke prospek, Pak, beliau ini memang sibuk sekali, dan terus terang beliau kemarin juga udah ngasih tahu bahwa beliau akan usahakan bisa on time, karena beliau juga punya meeting sebelum ini, Pak. Tapi beliau sudah janji beliau akan usahakan datang sesegera mungkin. Gitu. Nah, itu hal-hal sederhana, Pak, tapi bisa memberikan efek yang luar biasa menurut saya. Sampai hal kecil, misalkan di pertemuan di OPP, sering terjadi di OPP. Mungkin setelah OPP, Anda minta bantuan upline Anda untuk diperkenalkan ke prospek. Kadang-kadang Anda manggil upline-nya mungkin di sudut situ. Anda panggil namanya, cuma namanya, Pak. Ton, sini dong. Itu luar biasa kacaunya, Bapak Ibu. Gunakan edifikasi dimanapun. Pada saat Anda manggil upline, jangan dipanggil deh, Anda yang hampiri, Pak. Ajak prospek Anda ke sana. Kalau perlu Anda datang duluan, bilang ke prospek, Pak, saya mempertemukan Anda dengan Pak Tono, tapi beliau biasanya sibuk sekali, banyak sekali yang ngobrol dengan beliau, tapi saya coba mintakan waktunya dulu. Anda datang, Anda minta. Hal-hal kecil seperti itu. Ini bermanfaat sekali buat bisnis kita. Nah, biasanya sulit bila memang upline kita teman dekat atau lebih muda, Pak. Atau statusnya lebih rendah. Mungkin kalau di kantor bawahan Anda. Mungkin Anda pamannya, atau Anda kakaknya, atau Anda ayah atau ibunya gitu. Biasanya sulit memang. Tapi Anda coba berpikir lebih jauh, Bapak Ibu. Anda tetapkan orientasi yang jauh. Kalau Anda benar-benar menetapkan orientasi yang jauh, Anda akan paham betul bahwa edifikasi ini penting sekali dan perlu kita lakukan seperti apapun kondisi upline kita yang aktif tentunya. Nah, sulit juga apabila Anda sudah merasa besar. Nah, biasanya ini suka terjadi. Saya pun pernah mengalami hal yang sama, Pak. Banyak terjadi ketika seseorang bisnisnya mulai berkembang dengan besar, dengan cepat, dan biasanya tiba-tiba mulai punya pikiran, wah, bisnis saya besar nih. Saya bisa melakukan tanpa dibantu upline. Ini sering terjadi. Kita tiba-tiba merasa menjadi big shot. Hati-hati, Bapak Ibu. Hati-hati. Banyak yang berpikir, saya ingin downline saya sepenuhnya percaya kepada saya. Banyak yang berpikir seperti itu. Ini bisa membahayakan bisnis kita sendiri. Anda tidak akan pernah bisa bebas nantinya. Semua orang pada saat butuh bantuan akan minta ke Anda. Jangan lupa, Bapak Ibu, bisnis ini yang dibutuhkan adalah kerjasama. Nah, upline kita manusia juga. Jadi Anda jangan mengharapkan punya sponsor, punya upline yang sempurna dalam segala hal. Iya kan? Tidak ada, Pak. Namanya manusia pasti ada kekurangannya. Kita semua sama-sama manusia. Nah, itu sebabnya Anda jangan terganggu oleh kekurangan-kekurangan upline Anda. Misalkan Anda suka minta tolong ke upline, tapi upline-nya suka telat nih. Nah, nggak apa-apa, Pak. Jangan dijadikan masalah. Setiap orang punya kekurangan. Atau mungkin upline Anda barangkali kurang bagus pada saat melakukan follow up, atau kekurangannya pada saat presentasi, atau apapun, Pak. Atau kurang pandai berbicara kalau di depan. Nah, jangan khawatir, tidak usah dipikirin, Pak. Semua manusia punya kekurangan. Upline kita manusia juga. Nah, kalau ada kekurangan dari upline Anda, jangan lupa Anda orang yang paling pertama yang melindungi upline Anda. Siapa lagi yang akan melindungi upline Anda, yang mengedifikasi kalau upline Anda punya kekurangan? Anda, Bapak Ibu. Anda yang pertama melakukannya. Nah, jangan cerita keburukan upline. Dan saya merasakan sekali bahwa saya
kalau bekerja sama dengan grup saya akan memilih, Pak. Biasanya yang namanya upline itu akan memilih di grup mana dia akan bekerja lebih banyak, dan biasanya dia akan bekerja lebih banyak di grup di mana sang upline teridentifikasi dengan baik. Betul? Saya pernah merasakan home meeting di mana saya baru menginjakan kaki di pintu masuk ke rumah itu, saya sudah langsung tahu, wow, sebelum saya datang saya pasti sudah diedifikasi dengan luar biasa. Saya udah tahu pas menginjakan kaki pertama. Kenapa? Penyambutan dari orang di dalam situ, entah prospeknya, entah downline saya udah langsung tahu, Pak. Tapi saya juga merasakan home meeting di mana saya tidak diedifikasi dengan benar. Biasanya susah sekali. Mau kemampuannya kayak Superman pun biasanya susah untuk bisa meyakinkan prospek kalau kita tidak diedifikasi. Dan yang namanya upline akan memilih. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai upline Anda memilih untuk bekerja lebih banyak di grupnya yang lain. Anda lakukan edifikasi yang terbaik, dan saya yakin upline Anda akan mau bekerja dengan sangat serius di grup Anda. Dia akan nyaman bekerja di situ. Nah, Anda jadi tim yang baik dengan upline. Jangan pernah mengeluh, Bapak Ibu. Jangan pernah mengeluh, karena walaupun Anda mengeluh, upline Anda akan tetap jalan. Walaupun Anda mengeluh, walaupun Anda komplain, saya yakin upline Anda akan tetap punya bisnis yang makin lama makin besar. Nah, jadi Anda tinggal pilih, Bapak Ibu. Anda mau jadi orang yang mengeluh terus, atau Anda mau menjadi orang yang membakar upline Anda, yang memperbesar bisnis upline Anda dan sama-sama sukses dengan upline Anda. Tinggal pilih, ya kan? Nah, edifikasi sebaiknya dimulai dari dalam hati. Saya belajar dari upline saya, dari Pak Erik, Pak Naga. Beliau mengajarkan yang namanya edifikasi. Sebaiknya Anda pilih apa hal yang paling baik dari upline Anda sehari-harinya. Setiap orang pasti punya kelebihannya. Mungkin upline Anda kerja kerasnya luar biasa, Pak. Mungkin upline Anda dia sangat concern, sangat memperhatikan kepada downline-nya, atau apapun. Anda pilih satu hal yang benar-benar Anda sukai, Anda kagumi dari upline Anda, dan itu yang Anda ingat terus, Anda tanamkan dalam hati. Nah, kalau Anda sudah mempunyai hal itu, saya yakin setiap kali Anda edifikasi, Anda akan melakukan edifikasi dengan sangat tulus. Dan edifikasi yang tulus biasanya kelihatan. Seperti itu, Pak. Nah, jangan lupa seperti apapun upline Anda yang aktif harus diedifikasi. Siapapun dia, selama upline Anda aktif, Anda edifikasi, saya yakin pasti akan ada manfaatnya suatu hari. Walaupun mungkin saat ini Anda belum bekerja sama dengan upline Anda, mungkin beliau peringkatnya terlalu tinggi, suatu saat pasti akan ada manfaatnya. Anda edifikasi aja semua upline Anda yang aktif. Nah, yang kedua, kita juga perlu mengedifikasi downline. Kenapa? Supaya prospek percaya kepada downline Anda. Kalau Anda membantu downline Anda home meeting di rumah dia, apalagi kalau downline Anda mungkin sudah join 1-2 bulan, dia sudah banyak belajar hal-hal yang dasar, Anda perlu edifikasi, Pak, downline Anda. Kenapa? Supaya dia bisa mengajarkan hal dasar itu kepada sang prospek nantinya. Tidak harus Anda semua yang mengajarkan. Anda perlu edifikasi supaya sang prospek juga percaya nantinya kepada downline Anda. Ketika dia sudah join, dia percaya kepada sponsornya. Edifikasi downline juga supaya downline-nya downline Anda percaya kepada dia. Kalau Anda tidak melakukan ini, Anda tidak akan pernah bisa freedom, Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah bisa bebas kalau Anda tidak mengedifikasi downline Anda. Luar biasa bisnis ini. Nah, di sini tantangannya biasanya saya merasakan sekali. Kalau saya mengedifikasi downline, tantangannya di sini kesabaran, Pak. Kadang kita terpaksa mengedifikasi downline kita, yang kita tahu ini downline nggak bener, gitu loh. Benar, Bapak Ibu? Anda pernah mengalami itu? Anda edifikasi, tapi waduh, ternyata dia suka kurang kerja keras, tidak komitmen terhadap grupnya dan seterusnya. Tantangannya kesabaran, Bapak Ibu. Anda lakukan terus. Jangan lupa, jangan pernah mengkritik. Kita seringkali terpancing kalau sudah melebihi ambang batas normal gitu ya, kelakuan downline, kita terpancing untuk mengkritik. Tapi saya pernah baca di sebuah buku, tidak ada satupun kritik yang membangun, Pak. Yang ada cuma pujian yang membangun. Jadi kalau downline Anda punya kekurangan di satu hal, Anda sabar aja, Anda edifikasi kelebihannya. Suatu saat kekurangan juga akan makin lama makin berkembang, saya yakin sekali. Saya sudah pernah mengalaminya berkali-kali. Kesabaran Anda tantangannya. Nah, Anda yang diedifikasi juga jangan lupa Anda harus bekerja keras memenuhi edifikasi itu. Edifikasi jangan sampai Anda ambil mentah-mentah, Anda cuma terima, Anda nggak keluarin lagi, Pak. Kadang-kadang kita bisa jadi sombong kalau seperti itu. Jadi tetap rendah hati, dan jangan lupa orang yang memberi edifikasi yang terbaik itu akan mendapatkan edifikasi yang terbaik pula. Karena itu adalah budaya. Oke, terima kasih. Yang ketiga, Bapak Ibu, edifikasi crossline.
Tentunya tetap lebih sering kita edifikasi upline, tapi jangan lupa edifikasi crossline seringkali sangat-sangat bermanfaat, sangat berguna. Apalagi kalau background dari crossline kita itu sama dengan background downline kita atau prospek kita. Ini bermanfaat sekali. Saya mengalami manfaat dari ini berkali-kali. Saya sangat merasakannya. Nah, kenapa? Crossline seringkali lebih didengarkan. Kalau kita downline udah bosan, Pak. Iya kan? Sama dengan bosan Anda ke upline Anda. Ayo ngaku Bapak Ibu. Iya kan? Tiap hari ketemu upline itu terus, tiap hari dikasih tahu Anda begini, Anda perlu begitu, udah bosan gitu loh. Kadang-kadang mungkin kita berpikir, ini upline seenaknya aja nih kayaknya buat kepentingan dia dan seterusnya. Padahal ketika crossline kita datang, ternyata dia juga berbicara hal yang sama. Nah, luar biasa sekali efeknya. Grup kita bisa belajar banyak dari crossline. Itu sebabnya Anda perlu edifikasi crossline Anda dengan maksimal. Itu sebabnya ada yang namanya exclusive meeting. Yang bicara siapa Bapak Ibu? Crossline Anda yang sudah sukses. Grup Anda bisa belajar jauh lebih banyak dari crossline di satu pertemuan seperti itu daripada dari Anda. Itu sebabnya ada yang namanya vision seminar. Itu sebabnya ada yang namanya core leader meeting. Itu sebabnya ada yang namanya NETP. Kita beruntung sekali sekarang sudah punya NETP, Network Education Tools Program. Grup kita bisa belajar banyak sekali hal, teknis, non teknis, dari orang-orang yang sudah sukses tanpa mereka merasa diajari. Betul? Luar biasa sekali. Nah, jadi edifikasi crossline Anda. Nah, kemudian edifikasi juga alat bantu. Jangan pernah lupa. Alat bantu ya termasuk Anda sudah tahu pasti. Buku, kaset, dan pertemuan. Nah, saya pernah mengalami suatu kejadian. Saya menghadiri sebuah seminar yang bicara ternyata kurang bagus Bapak Ibu. Pembicara utamanya mungkin sedang tidak maksimal, mungkin kurang sehat atau kurang mood. Dia tampil dengan kurang bagus dan saya merasa aduh ini buruk sekali. Kayaknya aduh ini dampaknya ke grup saya kayaknya jelek sekali deh. Nah, untungnya Bapak Ibu, saya sama sekali tidak membicarakan hal itu karena ternyata banyak dari grup saya yang merasa bahwa seminar itu luar biasa. Mereka sangat terbakar, mereka sangat termotivasi, mereka sangat semangat setelah seminar itu. Jadi, jangan pernah melakukan kesalahan dengan tidak mengedifikasi bahkan mengkomplain sebuah pertemuan atau kaset atau buku. Edifikasi aja semuanya, Pak. Karena setiap orang itu punya pendapat yang berbeda-beda. Seringkali mungkin tidak cocok dengan kita, tapi cocok dengan downline Anda. Lakukan aja, edifikasi juga alat bantu. Nah, itu yang pertama, edifikasi. Sistem yang kedua, sistem unicorn yang kedua adalah konsultasi. Bapak Ibu jangan pernah merasa Anda bisa memberi konsultasi kepada diri Anda sendiri. Kalau Anda sampai merasa seperti itu, berbahaya sekali. Kita harus selalu merasa perlu konsultasi kepada upline kita, orang yang lebih pengalaman. Nah, kenapa kita tidak bisa memberi konsultasi pada diri sendiri? Kita tidak bisa melihat diri dengan objektif, Pak. Contoh, saya kemarin sambil nyusun materi, kemarin malam ada pertandingan sepak bola ya, Brasil, Jerman. Nah, mungkin ada yang nonton juga karena udah jam malam. Jadi wajar kalau Anda udah di rumah udah sempat nonton dikit. Nah, salah satu yang main di situ Ronaldinho, pemain terbaik dunia versi FIFA. Dia juga membawa Barcelona baru saja menjadi juara Liga Spanyol. Pemain yang luar biasa. Ronaldinho Bapak Ibu, katanya itu kalau bawa bola itu bisa menyentuh bola 6 kali dalam waktu 1 detik. Luar biasa ya. Nah, tapi kenapa Ronaldinho setiap kali mau main bola itu harus nunggu pelatihnya nentuin siapa starting line up-nya. Dia belum tentu masuk main bola, Pak. Kenapa setiap kali pertandingan turun minum sebelum pertandingan dia selalu mendengarkan apa kata pelatihnya? Karena pelatihnya bisa lebih objektif. Nah, kita seringkali terlalu dekat kepada apa yang kita kerjakan. Kita terlalu dekat berhubungan dengan grup kita sehingga kita seringkali tidak objektif. Itu sebabnya kita butuh pihak ketiga. Contoh lain, Anda kalau pasang lukisan di dinding, pasang figura gitu ya. Nah, biasanya kita butuh orang ketiga. Ya kan, ada yang melihat dari jauh sambil kita meluruskan, gimana? Udah lurus belum? Oh, kurang ke kiri, kurang ke kanan, dan seterusnya. Karena kita terlalu dekat, kita tidak bisa melihat dengan objektif. Nah, itu sebabnya kita perlu sekali yang namanya konsultasi. Di bisnis ini benar-benar diajarkan yang namanya menjalankan usaha ini dengan cara sesuai sistem, Bapak Ibu. Karena upline kita semuanya memiliki kepentingan supaya kita bisa sukses. Luar biasa sekali menurut saya. Kalau Anda bekerja di luaran, di perusahaan misalkan, saya yakin atasan Anda tidak mungkin membagikan semua hal yang dia ketahui. Kalau dia bagikan semua hal kepada Anda, nanti Anda lebih bagus dari dia, mungkin dianya digeser. Ya.
Kalau di bisnis lain, di suatu bisnis apapun Pak, mau konstruksi, mau toko roti lah, mau apapun, saya yakin pesaing Anda tidak akan mengajari Anda Pak. Karena kalau dia mengajari Anda akan menjadi saingannya. Tapi di usaha ini, upline Anda betul-betul memiliki kepentingan untuk mengajari Anda dengan sepenuhnya. Jadi lakukan konsultasi. Nah, konsultasi ini mahal sebetulnya. Kebetulan keluarga saya, ayah saya punya perusahaan konstruksi di Makassar, konstruksi sekaligus konsultan dalam bidang kelistrikan. Nah, kita nggak usah bicara konstruksinya lah, kita bicara konsultasinya aja, konsultannya aja. Kalau ada yang mau konsultasi, minta bantuan konsultan, Anda tahu nggak Pak? Itu dibayarnya mahal sekali, mahal sekali. Nah, diberi konsultasi dan biasanya setelah konsultasi yang dilakukan apa Pak? Oke Pak, jadi seperti itu kira-kira yang perlu Anda lakukan. Oke, selamat jalan, semoga Bapak sukses. Itu udah dibayar mahal, cuma digituin Pak. Nah, upline Anda itu bukan cuma ngasih konsultasi, Anda bahkan dibantu sampai istilahnya masuk sumur gitu loh. Luar biasa kan? Itu sebabnya kita harus menghargai. Berbeda sekali dengan dunia di luar sana. Nah, pemimpin yang baik sebelumnya pasti adalah seorang pengikut yang baik. Kalau Anda melihat orang-orang yang sudah sukses, kenapa mereka bisa memberikan banyak sekali hal kepada kita? Mereka sebelumnya pengikut Pak, pengikut yang baik, follower yang baik. Anda pun suatu saat, bahkan saat ini pun saya yakin Anda sudah memberikan konsultasi. Bagaimana Anda bisa memberi konsultasi kalau sebelumnya Anda tidak pernah konsultasi? Betul? Pengikut yang baik adalah nantinya bisa menjadi leader yang baik. Nah, ini bukan formalitas, Anda lakukan dengan senang hati. Anda lakukan dengan merasa bahwa Anda perlu sekali yang namanya konsultasi. Nah, betul upline kita bukan bos. Upline kita, sponsor kita tidak selalu lebih hebat dari kita, betul sekali. Nah, tapi jangan lupa, Bapak Ibu, sponsor kita, upline kita adalah pengganti sistem. Mereka sumber datangnya informasi. Dari mana datangnya informasi? Hal-hal yang penting kalau tidak dari jalur sponsorisasi Anda. Nah, itu sebabnya Anda perlu konsultasi. Di sini Anda perlu terapkan yang namanya pola pikir pengusaha. Simpan ego Anda, Bapak Ibu. Bisnis ini tidak butuh ego kita. Anda terapkan pola pikir pengusaha. Kalau seorang karyawan, kalau misalkan dia bekerja dapat tugas dari bosnya, kemudian ternyata melakukan tugasnya dengan salah, gagal, dia biasanya takut ketemu bosnya, iya kan? Waduh, gimana nih ketemu bos, gawat nih, saya bisa dimarahin habis-habisan. Nah, itu karyawan Pak, employee, kuadran kiri. Kita kuadran kanan. Yang dilakukan kuadran kanan apa? Kalau Anda punya sebuah perusahaan Anda mengalami masalah, yang dilakukan apa Bapak Ibu? Anda pasti cepat-cepat cari konsultan, orang yang bisa memberikan saran yang benar supaya perusahaan Anda bisa sehat kembali. Nah, biasanya yang terjadi sebaliknya. Karena kita punya masalah, malah nggak berani ketemu upline gitu. Kita bukan employee Pak, Anda pengusaha, business owner. Miliki sikap seperti seorang business owner. Oke, terima kasih. Lalu siapa aja yang harus konsultasi? Yang harus konsultasi hanya yang aktif Pak. Anda tidak perlu repot-repot memberikan konsultasi downline Anda yang tidak aktif. Aktifkan dulu gitu loh, follow up dulu. Nanti setelah aktif Anda bisa memberikan konsultasi. Nah, makin besar bisnis kita, saya alami, kita harus makin sering melakukan konsultasi Pak. Karena biasanya makin banyak masalah. Ya kan? Jadi, makin besar bisnis Anda, makin rajin konsultasi. Kepada siapa kita konsultasi? Kepada upline aktif terdekat yang minimal peringkatnya sama. Contoh, kalau Anda bintang 4, Anda minimal harus konsultasi ke yang bintang 4 juga. Seringkali malah bintang 5. Jangan konsultasi ke upline Anda yang masih bintang 3 gitu. Anda bintang 5, minimal konsultasi ke upline Anda yang bintang 5. Dan kalau misalkan Anda seorang bintang 5 core leader, paling minimal Anda konsultasi ke bintang 5 yang juga core leader. Malah kalau Anda lihat checklist seorang core leader, konsultasi rutin per bulan yang harus ke upline Excel, executive core leader. Jangan pindah-pindah, jangan acak kalau Anda konsultasi. Jadi kalau Anda sudah konsultasi ke satu orang upline, sebaiknya dengan upline itu terus. Jangan pindah-pindah, karena biasanya yang namanya konsultasi berlanjut Pak. Ya kan? Nanti Anda bingung, bulan ini konsultasi dengan upline A, masalahnya udah tahu kemarin, pas bulan depannya konsultasi kepada upline B. Bingung lagi upline B-nya, ini gimana nih ceritanya? Jelasin lagi, lama lagi Pak. Dan seringkali malah jadi mismatch, karena mungkin upline Anda tidak terlalu mengerti grup Anda, kalau Anda pindah-pindah. Dan jangan dibanding-bandingkan. Jangan sampai Anda konsultasi kepada upline Anda yang dekat, mungkin sponsor aktif, kemudian Anda konsultasi ke upline-nya lagi, Anda konsultasi ke upline-nya lagi, terus Anda pulang, Anda bikin catatan di rumah, Anda bikin buku gitu ya. Oh, ternyata bedanya di sini nih. Jangan lakukan itu Pak.
Jangan pernah melakukan dengan membanding-bandingkan. Jadi kalau konsultasi sebaiknya ke satu orang aja. Kalau Anda punya satu masalah dan Anda ingin mendengarkan langsung dari beberapa orang upline, Anda kumpulkan Pak. Anda minta waktu mereka, mungkin upline Anda Pak A dan Pak B secara bersamaan Anda konsultasikan. Itu bisa. Gitu. Nah, sebaiknya jangan pindah-pindah. Di Unicorn juga dilarang memberi konsultasi kalau kita sendiri belum konsultasi. Jangan lupa sebelum Anda memberi konsultasi, apalagi yang formal tiap bulannya, setelah tutup buku ya biasanya Anda konsultasi dulu ke upline Anda. Cepat-cepat kejar upline. Sebelum tutup buku kalau perlu booking upline Anda Pak. Waktunya, apalagi kalau upline-nya yang sibuk gitu ya, yang udah peringkat tinggi sekali, pergi-pergi terus, booking dari awal. Setelah Anda konsultasi Anda baru bisa memberikan konsultasi. Nah, yang namanya konsultasi secara umum dibagi dua Bapak Ibu. Yang pertama ini konsultasi business review. Konsultasi mengenai bisnis. Nah, business review pun dibagi dua, ada yang formal, ada yang informal. Nah, yang formal ini yang biasanya kita lakukan tiap bulan, Mbak. Tiap bulan setelah tutup buku tadi. Nah, di sini biasanya kita menentukan apa goal kita 1 bulan ke depan, di mana sasaran kerja kita dan seterusnya. Ini yang formal. Nah, business review yang informal ini biasanya adalah follow up dari yang formal. Biasanya dilakukan sehari-hari. Mungkin biasanya meeting after meeting, habis presentasi, habis follow up, dibahas singkat, atau perkembangan untuk bisa mengejar goal dan seterusnya sehari-harinya Pak. Nah, itu yang namanya business review. Nah, konsultasi jenis yang satu lagi adalah personal counseling. Bukan cuma sekedar bisnis. Seringkali kita harus melakukan personal counseling. Ini masalah keuangan mungkin. Kadang-kadang ada orang yang baru dapat bonus gede gitu ya, belum jarang-jarang merasakan bonus gede. Sekali-kalinya baru mulai 1 bulan 2 bulan, wah bonusnya gede gitu ya. Duitnya habis dipakai macam-macam. Mau datang seminar nggak bisa gitu ya. Malah beli handphone dan sebagainya. Nah, perlu konsultasi masalah keuangan. Nah, kemudian masalah hubungan juga perlu Bapak Ibu. Hubungan Anda, buat Anda yang belum berkeluarga, kalau Anda punya masalah dengan pacar Anda, jangan lupa Bapak Ibu, itu juga perlu dikonsultasikan. Jangan bilang tidak berhubungan. Saya melihat banyak sekali fakta bahwa yang namanya hubungan seperti itu sangat relevan sekali dengan bisnis. Penting sekali. Anda konsultasikan juga ke upline Anda. Nah, dalam hal ini tentunya ke upline Anda yang menguasai gitu. Contoh gini, Bapak Ibu. Downline saya yang sudah menikah tidak boleh konsultasi dengan sponsor saya Bapak Seno misalkan. Kenapa ya? Belum nikah gitu. Untung Pak Seno nggak ada ya, saya dimarahin nanti. Jadi kalau Anda sudah menikah, punya masalah mungkin dengan istri atau dengan suami, konsultasi kepada upline yang sudah menikah juga. Jadi personal counseling ini dia agak fleksibel, tidak harus ke upline Anda yang saya bilang yang itu terus tadi. Karena dia memang harus disesuaikan juga gitu, masalah hubungan. Kemudian masalah sikap juga perlu Bapak Ibu. Anda perlu konsultasikan. Anda perlu sekali bertanya, jangan gengsi Pak. Kadang-kadang kita punya masalah dengan grup kita, perlu kita tanyakan ke upline, Pak, ini masalah dengan grup kenapa Pak ya? Apa ada masalah dengan sikap saya yang perlu diperbaiki nggak? Perlu juga Pak. Itu personal counseling. Nah, manfaatkan betul konsultasi, terutama konsultasi yang formal yang setiap bulannya untuk membuat goal setting. Penting sekali. Supaya Anda benar-benar tahu apa goal yang wajar dan tidak wajar. Supaya goal Anda benar dan Anda bisa kejar Bapak Ibu. Jadi manfaatkan benar-benar. Bagaimana yang namanya konsultasi yang efektif? Ada beberapa poin. Yang pertama, konsultasi yang efektif ini sikapnya harus benar Pak. Kalau Anda datang konsultasi, Anda harus punya sikap mau belajar. Jadi Anda banyak mendengar, bukan malah banyak bicara gitu loh. Saya banyak ketemu downline, biasanya yang sanguin ya. Nah ini Bapak Ibu hati-hati yang sanguin. Ini malah downline yang banyak bicara gitu, padahal niatnya datang konsultasi, malah curhat gitu, ngomongin hal-hal yang kecil. Padahal upline Anda waktunya berharga sekali Pak. Mungkin Anda dari awal sudah dikasih 1 jam. Kalau Anda pakai untuk ngomongin hal-hal yang tidak perlu, Anda sendiri yang rugi. Ya kan, konsultasinya nanti nggak beres jadinya. Jadi banyak mendengar. Dan Anda juga perlu pakai people skill ke upline. Yang saya bilang tadi, upline juga manusia. Ya kan, rocker aja manusia gitu, upline Anda manusia. Nah, upline juga manusia. Seringkali beliau mungkin lagi sibuk sekali dan seterusnya. Anda juga perlu pakai people skill Pak. Jangan sampai mentang-mentang upline Anda tahu, wah ini upline pasti bantu saya sepenuh hati dan seterusnya, Anda malah ngegondokin gitu loh pada saat konsultasi. Pakai people skill, bukan cuma ke prospek, bukan cuma ke downline, tapi juga ke upline. Nah yang kedua, konsultasi yang efektif kita harus jujur Pak. Jujur, jangan ditutupi. Kalau ada masalah Anda beritahu. Saya banyak ketemu downline yang
Dia memang niatnya baik mungkin, mau nyenengin upline-nya. Wah, luar biasa Pak, gimana perkembangan? Lancar Pak, wah dahsyat. Dan seterusnya. Padahal pas dilihat, loh kok banyak yang kacau nih. Jangan ditutupi. Kalau Anda punya masalah, Anda konsultasikan. Itulah gunanya konsultasi. Bapak Ibu coba pikir, kalau Anda sakit yang mungkin keras gitu ya, dan Anda harus datang ke dokter. Kira-kira waktu dokternya nanya, Anda tutup-tutupin nggak? Pak, Bapak udah sakit berapa lama? Anda udah 2 minggu gitu ya, 2 hari Pak. Wah, gimana gitu Pak? Nggak bisa sembuh kan? Sama, bisnis kita juga sama. Kalau Anda mau bisnis Anda sehat, Anda juga jangan tutup-tutupi. Jangan cuma mau menyenangkan upline Anda. Nah, kemudian poin ketiga, konsultasi yang efektif. Anda harus siapkan benar-benar Bapak Ibu. Kalau Anda konsultasi, Anda bawa data terbaru, terkini. Anda bawa semua data-data terkini mengenai current, mengenai TGS dan seterusnya lah. Anda bawa gambar grup. Kemudian nah ini gambar grup ini masalah data dan gambar grup. Banyak downline yang konsultasi ke upline ya, baru digambar waktu di rumah upline. Waduh, jangan Bapak Ibu, Anda siapkan benar-benar dari rumah. Kalau perlu sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya Anda benar-benar pikirkan, ini saya mau ketemu upline saya lusa, saya benar-benar harus dapatkan waktunya dan manfaatkan sepun. Anda siapkan semuanya Pak. Nah, bikin goal. Banyak orang yang melakukan kesalahan, mereka datang ke upline, mereka sudah siapkan datanya, gambarnya bagus, terus mereka tanya ke upline-nya, Pak upline, apa bagusnya goal saya 1 bulan ke depan? Yang punya bisnis bukan upline Anda Pak, yang punya bisnis Anda sendiri. Yang namanya goal harus Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Anda tentukan dulu, Anda tunjukkan data-datanya, setelah itu upline Anda akan memberikan pendapatnya. Gitu. Apakah wajar, apakah kelebihan atau malah kekurangan? Mungkin goal Anda terlalu rendah. Gitu. Mungkin upline Anda malah bisa bantu Anda dapatkan target yang lebih tinggi. Anda bikin dulu tapi sebelumnya. Nah, daftar pertanyaan satu lagi. Ini biasanya menghabiskan waktu. Saya beberapa kali ketemu dengan downline yang dia konsultasi tapi menghabiskan 5 sampai 10 menit cuma untuk mengingat lagi gitu. Apa yang saya mau tanyain gitu. Ini banyak terjadi, Pak. Apa ya, Pak ya? Bentar, Pak. Saya ingat-ingat dulu ya. Ya udah saya pergi lagi gitu, SMS-an, nelfon dulu. Jadinya kan enggak efektif. Gitu. Jadi Anda siapkan daftar pertanyaan supaya tidak ada yang tertinggal. Nah, terakhir Bapak Ibu, yang keempat, konsultasi yang efektif Anda harus tanyakan kepada upline Anda, kekurangan Anda apa. Jangan pernah lupa menanyakan yang ini Pak. Biasanya bersangkut dengan masalah sikap ya. Karena biasanya upline itu kesulitan kalau harus ngasih tahu ke Anda Pak. Mungkin Anda karena terlalu koleris gitu ya. Ke orang kadang-kadang terlalu maksa gitu, terlalu pushy istilahnya. Nah, Anda perlu tanyakan kepada upline. Biasanya upline susah kalau harus ngasih tahu ke Anda. Apalagi kalau upline-nya plekmatis. Gawat. Pasti upline-nya nggak berani gitu Pak. Jadi Anda yang harus tanyakan. Jadi di akhirnya Anda tanyakan Pak upline, kira-kira menurut Bapak atau Ibu gitu ya, apa yang bisa saya perbaiki dari sikap saya mungkin dan seterusnya. Anda tanyakan. Nah, Anda sebagai upline pun kalau ditanya seperti itu, jangan mentang-mentang ditanya langsung dihajar gitu ya. Wah, Anda ini gini. Udah disiapin listnya gitu. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita sebagai upline pun kalau ditanya seperti itu, biasanya kalau saya merekomendasikan buku Pak. Buku apa yang kira-kira berkenaan dengan masalahnya beliau. Saya rekomendasikan Bapak coba baca buku ini deh 1 bulan ini. Atau Bapak dengerin kaset ini atau dan seterusnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, sistem unicorn yang ketiga adalah no cross lining. Nah Bapak Ibu saya yakin pasti sudah mengerti semua yang namanya cross line. Yaitu contoh kalau ini Anda, kemudian Anda punya 2 orang downline langsung, si A dan si B, maka si A dan si B adalah cross line. Kalau si A punya downline lagi, si C dan si D, kemudian si B punya downline lagi, si E dan si F, maka si C dan si D, ini cross line dengan E dan F, cross line juga dengan si B. Bingung ya? Nggak apa-apa. Pokoknya Anda sudah mengerti yang namanya cross line. Bahwa cross line itu adalah rekan di bisnis ini, tapi bukan dari jalur sponsorisasi yang sama. Nah, dikatakan no cross lining. Kita tidak boleh berhubungan dengan cross line dalam hal bisnis, Bapak Ibu. Kenapa tidak boleh? Yang pertama alasannya karena tidak punya kepentingan bisnis tentunya. Yang kedua, bisa mencuri impian kita. Bisa berbahaya sekali yang namanya cross lining. Nah, di sini banyak sekali yang namanya kehancuran karena masalah informasi Bapak Ibu. Leader-leader kita, leader-leader yang besar sekali mungkin Pak Luis, Pak Naga, Bu Feve dan banyak lagi,
mereka sudah tahu betul yang namanya cross-selling itu sangat-sangat berbahaya. Banyak kehancuran di bisnis karena masalah informasi yang salah. Bukan cuma di bisnis kita, bahkan di perusahaan-perusahaan besar pun sama. Jadi berhati-hati sekali Bapak Ibu. Nah, contoh berbahayanya cross-lining. Misalnya gini Pak, si A ini datang ke OPP. Dia datang duluan, 10 menit sebelum OPP nungguin di luar ruangan. Nungguin prospeknya lama gitu. Ketemu si B juga kelihatannya lagi nungguin prospek. Mereka ngobrol, si A nanya ke si B, B, lagi nungguin prospek ya? Iya nih. Waduh, gua ngundang 10 orang nih, gak ada yang datang satupun. Aduh, gua telepon gak ada yang angkat, mailbox semua. Si A yang nanya bilang, wah lu mendingan gua ngajak 20 orang, gak ada yang datang satupun. Iya nih, sekarang kan lagi musim hujan ya, susah banget ya. Kita presentasi aja susah, udah di presentasi gak ada yang datang lagi. Iya. Lu udah join berapa lama sih? 3 bulan. Udah bintang berapa? Masih bintang 3 nih. Lu udah berapa? Wah lu mending, gua udah 5 bulan masih bintang 3, belum bintang 4. Wah ternyata bisnisnya susah juga ya. Ya udahlah, kita bubar aja sama-sama. Nah ini contoh cross-lining Bapak Ibu. Berbahaya sekali. Kita tidak bisa mengontrol yang namanya cross-lining. Itu sebabnya jangan pernah membicarakan bisnis dengan cross-line Anda. Nah di sini artinya bukan tidak boleh berkawan ya. Tentu saja harus, yang namanya berkawan tetap perlu gitu. Nah tapi jangan lupa cross-line juga SDM yang berkembang betul. Mereka banyak belajar dari sistem unicorn, mengalami pengembangan pribadi dan seterusnya. Tapi mereka juga manusia, sama dengan rocker tadi. Gitu. Nah jadi selalu ada saat di mana cross-line kita, dia mungkin semangatnya lagi turun. Mungkin dia kena manusia juga mengalami saat-saat di mana dia lagi takut. Atau mungkin dia lagi mengeluh gitu. Nah itu saat yang paling berbahaya. Dan pada saat itu Anda harus menjauh gitu istilahnya. Jadi ingat kembali kepada impian Anda. Jangan terpengaruh namanya cross-lining. Karena mungkin cross-line Anda saat itu lagi down, ngobrol dengan Anda ikut down, cross-line Anda ketemu upline-nya, ngobrol konsultasi dia semangat lagi gitu. Tapi Anda gak semangat lagi. Cross-line Anda gak mungkin datang ke Anda nyemangatin gitu kan. Nah ini bahayanya cross-lining. Nah kira-kira seperti itu. Nah cross-lining ini yang mengerikannya, itu asik sekali Pak. Wah ini kayak surga ini. Kita sering tidak sadar gitu loh. Kita sering tidak sadar melakukan cross-lining, padahal efeknya jahat sekali. Jadi hati-hati Pak. Saya mengalaminya banyak sekali yang namanya cross-lining. Itu sebabnya saya sangat berhati-hati dengan yang namanya cross-lining. Anda juga perlu berhati-hati sekali. Nah, jangan urusi bisnis cross-line dan jangan urusi bisnis upline. Cross-lining ini juga termasuk tidak boleh uplining. Yang saya maksud uplining ini, jangan nanya bonus upline Anda berapa, nanya current, nanya TGS, itu bukan urusan Anda. Karena tanya kepada upline Anda itu cross-lining juga. Ya kan, jadi tahu dong cross-line Anda seperti apa. Tidak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh menanyakan bonus, kenapa? Menurut saya ada 2 alasan. Yang pertama, tidak etis. Anda kalau ketemu teman yang misalkan kerja di suatu perusahaan, Anda tanyain nggak, gaji lu berapa? Saya kira tidak ya Bapak Ibu, itu tidak etis sama sekali. Yang kedua, Tiansi belum berhenti memberikan bonus kepada upline Anda. Ya kan? Kita nggak pernah tahu. Mungkin bulan depan bonusnya makin besar dan seterusnya. Jadi tidak perlu menanyakan hal yang seperti itu. Nah, kompetisi yang sehat diperlukan sekali tentunya. Tapi jangan lupa jangan menjelek-jelekkan crossline Anda, jangan menjatuhkan crossline Anda. Karena bagaimanapun kita adalah satu bisnis, kita adalah satu unicorn. Contoh kalau di OPP, Anda perlu bekerja sama dengan crossline seringkali, ya kan? Apalagi kalau di kota-kota yang jauh perlu Pak. Itu sebabnya OPP Unicorn, semua OPP Unicorn dibuat open. Kenapa? Karena kita satu unicorn, kita satu sistem yang sama. Jangan sampai terjadi gontok-gontokan. Bapak Ibu juga crossline yang dimaksud di sini, itu juga termasuk Anda tidak boleh mengambil prospek orang lain misalnya. Ada yang datang ke OPP yang undangnya belum datang, ini orang baru nanya celingak-celinguk gitu ya, nanya, Pak Tono udah datang belum? Ada Pak Tono nggak? Wah, Pak Tono. Nah, langsung kebayang di pikiran, wah lumayan nih. Nah, langsung Anda prospek gitu, Anda pola gawat Bapak Ibu. Jangan. Kalau Anda sudah tahu ada orang yang datang ke OPP, pasti ada yang undang kan? Nggak ada orang yang datang ke OPP nggak diundang, benar nggak? Walaupun dia nggak nanyain ke Anda, kalau ada yang bingung-bingung begitu Anda tanya aja Pak. Pak, Bapak cari Pak siapa? Oh Pak Tono. Oh Pak Tono. Pak Tono selalu datang kok Pak. Mungkin beliau agak telat, Bapak tunggu aja. Silakan duduk Pak. Begitu Pak, yang namanya crossline yang baik. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, bagaimanapun kita adalah bagian dari grup upline kita.
Kita adalah bagian dari unicorn, kita bagian dari Tiansi. Ya kan? Kalau Anda menjelek-jelekan Crossline, Anda jadi yang terbaik di antara yang terjelek, kalau kata Pak Naga. Tidak mau kan Bapak Ibu? Kita ingin jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Itu sebabnya lakukan kerjasama yang baik. Nah, Bapak Ibu, itu adalah sistem unicorn. Dan menurut saya luar biasa sekali. Kalau Bapak Ibu bisa menerapkannya dengan baik, Anda bisa menguasainya, Anda bisa mengajarkan ke seluruh grup Anda, saya yakin Anda akan punya bisnis yang besarnya luar biasa Bapak Ibu. Yang besar sekali. Anda akan punya passive income. Suatu saat Anda akan bisa jalan-jalan keluar kota, kemana-mana, Anda bisa keluar negeri tanpa Anda perlu khawatir. Bisnis Anda akan jatuh dan seterusnya. Anda akan punya bisnis yang sangat kuat, yang sangat stabil. Percayalah Bapak Ibu, Anda terapkan mulai dari sekarang. Nah, banyak tantangannya tentu saja. Bisnis ini menawarkan banyak hal kepada kita, tapi tentu saja banyak tantangannya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu yang saya bilang tadi, bahwa rasa sakitnya cuma sementara, hasilnya akan selamanya, dan bahkan diwariskan, akan sangat-sangat luar biasa. Akan sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya bisa menceritakannya, saya akan menceritakannya kepada Anda. Tapi susah Pak. Kalau Anda mau tahu rasanya menjadi seorang bintang 8, rasanya menjadi seorang bronze line, Anda harus jadi bintang 8 dan bronze line itu sendiri. Saya sampai sekarang tuh ingin sekali merasakan yang namanya jadi diamond. Tapi kalau saya tanya Pak Luis, nggak bisa beliau cerita. Saya harus menjadi diamond dulu baru bisa merasakannya. Tapi saya yakinkan Anda bahwa akan sangat-sangat luar biasa. Nah, tapi tantangannya banyak. Bapak Ibu mungkin sekarang semangat. Tapi bagaimana kalau besok teman dekat Anda sendiri atau keluarga Anda sendiri mencemooh Anda? Apakah Anda akan tetap jalankan bisnis ini? Bagaimana kalau besok Anda prospek seseorang kemudian Anda diusir dari rumahnya, apakah Anda akan tetap jalankan bisnis ini? Bagaimana kalau besok Bapak Ibu downline Anda mengundurkan diri? Apakah Anda akan tetap bertahan? Bagaimana kalau besok kaki Anda yang paling besar memutuskan untuk berhenti? Apakah Anda akan tetap menjalankan bisnis ini? Bagaimana kalau sponsor Anda, upline Anda yang berhenti Bapak Ibu? Apakah Anda akan tetap jalankan bisnis ini? Bagaimana kalau besok buat Anda yang sudah kerja, tiba-tiba perusahaan Anda bilang kepada Anda, Pak, Anda dipromosi, gaji Anda dinaikkan 2 kali lipat, tapi Anda harus bekerja di luar kota. Apakah Anda akan tetap jalankan bisnis ini Bapak Ibu? Mulai ragu-ragu? Bagaimana kalau besok buat Anda yang kuliah, dosen Anda bilang, kamu kalau semester ini nggak lulus, nggak beres-beres, kamu DO. Apakah Anda akan tetap jalankan bisnis ini? Saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi saya percaya kalau Anda jalankan dengan sistem unicorn, Anda bekerja keras, saya yakin kita akan ketemu 1-2 tahun lagi menjadi para pemenang berikutnya. Sukses buat Anda, selamat sore.